Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hakim dengan NIM 2011362 dari kelas HES B semester 4. Di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan keempat sampai ke-6. Baik, yang pertama adalah ar-riya. Ar-riya menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah banyak ulama berpendapat menurut Hanafiyah memiliki manfaat secara cuma-cuma, sedangkan menurut Malikiyah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan, dan menurut Syafi'iyah yaitu kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskan apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya, rukun ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul tidak diwajibkan untuk diucapkan, namun cukup dengan menyerahkan pemilik kepada meminjam barang yang dipinjam. Namun, menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa rukun ariyah, yakni yang pertama mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman dengan syarat. Yang kedua musa'ir atau orang yang mendapat pinjaman dengan syarat. Yang ketiga mu'ir atau barang yang dipinjamkan dengan syarat. Perbedaan ariyah dengan beli jual atau jual beli. Ariyah adalah izin menggunakan suatu benda dari orang lain tanpa imbalan, serta tidak mengurangi atau merusak benda tersebut. Ariyah dapat melibatkan benda apapun selama tergolong halal. Pinjam-meminjam dapat dalam bentuk uang, tanah, kendaraan, dan benda-benda lainnya. Sedangkan jual beli adalah secara etimologis. Jual beli bertukar berarti tukar menukar secara mutlak, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Lalu perbedaan ariyah dengan ijarah. Ariyah adalah izin menggunakan suatu benda dari orang lain tanpa imbalan, serta tidak mengurangi atau merusak benda tersebut. Sedangkan jual beli adalah secara etimologis. Jual beli berarti tukar menukar secara mutlak, atau berarti tukar menukar secara sesuatu dengan sesuatu. Ijarah berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa atau jasa. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Macam-macam ijarah. Terdapat dua jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak, seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap ijarah yang dilakukan tanpa ada pemindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu yang disebut dengan IMBT, adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah
yang telah dijual kepada pihak lain, kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Perbedaan Ariyah dan Qard. Ariyah secara bahasa yang termaktub dalam kitab lain seperti dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab Al-Gharib berasal dari kata aro yang artinya sesuatu yang pergi dan datang kembali dengan cepat, bukan dari kata al-aro yang artinya cacat. Sedangkan menurut istilah pengertian Ariyah adalah akad yang memberikan wewenang untuk mengambil manfaat sesuatu yang halal dan saat pengembalian barang masih tetap utuh. Sedangkan Qard adalah memberikan kepemilikan sesuatu dan jika sudah saatnya dikembalikan itu disebut sebagai ganti. Demikianlah materi tentang Ariyah. Oke, baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan materi tentang riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Sejarah tentang riba. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Yang pertama, di masa Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi pinjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang. Aristoteles berpendapat bahwa bunga uang tidaklah adil. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Yang kedua, masa Romawi. Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam. Yang ketiga, menurut agama Yahudi. Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya. Menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam perjanjian lama kitab Keluaran ayat 25 pasal 22 yang berbunyi, bila kamu mengutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik hutang. Lalu keempat, menurut agama Nasrani, berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang, tidak terkecuali siapa orang tersebut, dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka, dalam perjanjian lama kitab Deuteronomi pasal 23, pasal 219 disebutkan, janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu, baik uang maupun bahan makanan ataupun yang dapat dibungakan. Selanjutnya, perbedaan pendapat ulama tentang riba. Ulama sepakat menetapkan riba fadl pada 7 barang seperti terdapat pada nas, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Ulama yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Ilat riba fadl menurut ulama Hanafi adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang sejenis dari barang-barang
yang telah disebut di atas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadl. Mazhab Maliki, ilat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadl. Mazhab Syafi'i, ilat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat memenuhi tiga pertama, yaitu yang biasa kriteria berikut ditunjukkan sebagai makanan atau makanan pokok. Kedua, makanan yang lezat atau yang dimaksud untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nas adalah kurma, dikiaskan padanya seperti tin dan anggur kering. Ketiga, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki jadi harga sesuatu. Mazhab Hambali, pada mazhab ini terdapat 3 riwayat tentang ilat riba. Yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja ulama Hanafi mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Mazhab Zahiri, menurut golongan ini riba tidak dapat diilatkan sebab ditetapkan dengan nas saja. Dengan demikian, riba hanya terdapat pada barang-barang yang telah ditetapkan pada fikih di atas, yaitu 6 macam, sebab golongan ini mengingkari adanya kias. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi riba. Yang pertama adalah kenali tentang bahaya riba. Yang kedua, lakukan transaksi yang diperbolehkan. Yang ketiga, berhutang kepada lembaga khusus. Itulah materi dan penjelasan tentang atau seputar riba. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar ialah mencari kebaikan dari 2 perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan menurut Wahab Juhaili, al-khiyar adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Tujuan status khiyar. Adapun tujuan khiyar adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang, baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan jual beli. Macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar ru'ya. Ialah hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya saat melihat barangnya. Yang kedua, khiyar aib. Ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat satu cacat pada objek kontrak dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Ketiga, khiyar ala syarat. Ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. 4. Khiyar ta'yin. Ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kelima, khiyar al-majlis. Ialah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Selanjutnya ada hikmah khiyar. Apa saja hikmah khiyar? Yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atas salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli.
Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada manfaat khiyar dalam jual beli. Apa saja manfaat khiyar dalam jual beli? Yang pertama yaitu untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian atau transaksi jual beli, supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli. Yang ketiga, untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli. Yang terakhir, yang keempat, untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli. Penjelasan dalam khiyar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.